Halo, apa kabar Sobat Sehat? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya ya. Masa pubertas menjadi salah satu hal penting yang dialami oleh setiap individu di usia remajanya. Masa pubertas merupakan momen seorang anak mengalami masa transisi menjadi lebih dewasa. Namun tidak bisa dipungkiri di masa ini juga anak remaja mendapatkan banyak perubahan yang cukup membingungkan bagi diri mereka, baik itu berupa perubahan fisik, emosi, hingga suasana hati. Dan tak jarang kerap mempunyai sikap pemberontak, melanggar aturan, melawan apapun yang sudah orang tua larang sebelumnya. Dilansir dari Psikologi Today, pemberontakan yang menitikberatkan identitas diri sebagai masalah menyimpulkan perasaan anak tentang hal apa yang dia inginkan, namun sayangnya di usia yang masih sangat belia ini mereka belum menemukan dan menentukan keinginan tentang identitas dirinya. Pada akhirnya mereka memberontak karena ingin dianggap dewasa atau sok bersikap dewasa untuk mencari eksistensi diri dan menganggap dirinya sudah cukup umur. Selain itu, untuk menentukan semua hal, mereka berusaha mendapatkannya dengan cara yang belum tentu valid, sehingga tidak perlu mendengarkan kata-kata dari orang lain. Memang berurusan dengan remaja yang sedang dalam masa pemberontakan atau masa pubertas ini kadang-kadang dapat membuat orang tua merasa lelah, meningkatkan emosi dan perasaan yang lainnya. Namun, orang tua benar-benar harus bisa mengambil tindakan yang serius terkait hal tersebut. Lalu, tindakan apa saja sih yang dapat kita lakukan, khususnya bagi para orang tua saat menghadapi anak-anak yang sudah mulai masuk usia pubertas atau masa remaja yang kerap kali kita identikan dengan masa pemberontakan. Nah, berikut ini adalah beberapa tips atau langkah yang bisa diikuti atau dilakukan oleh para orang tua untuk menghadapi anak-anak yang sedang memberontak di usia remaja. Langkah pertama adalah tetap tenang dan mengontrol emosi. Hal yang paling penting untuk menghadapi remaja yang sering memberontak adalah tetap merasa tenang dan kontrol emosi sebisa mungkin. Jangan sampai orang tua benar-benar kehilangan kendali sehingga kehilangan kesabaran karena hal tersebut dapat membuat remaja bertanya terkait batasan dan konsekuensi yang telah diterapkan. Oleh sebab itu, mari ambil napas perlahan dalam-dalam untuk menghindari situasi tersebut. Nah, jika emosi sudah mulai meledak, pikirkan cara untuk mengatasinya dengan lebih mengutamakan perasaan yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Lalu jangan pernah melibatkan emosi karena hanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Atau dengan kata lain, saat kita sudah memberikan ungkapan yang negatif justru berdampak pada emosi anak-anak kita. Langkah kedua, mari coba kenali perubahan emosi anak. Pubertas sesungguhnya disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen dan testosteron. Hormon-hormon ini tidak hanya memengaruhi penampilan tubuh, namun juga emosi. Akibatnya, remaja mungkin lebih mudah marah atau emosi daripada sebelumnya. Tidak banyak yang dapat dilakukan tentang hal ini, namun cobalah untuk mengenali perubahan emosional anak dan berikan ruang untuk mereka menenangkan diri. Kadang-kadang mungkin mereka hanya merasa lelah saja atau tidak nyaman dengan perubahan tubuh, sehingga yang diperlukan hanya beristirahat atau menenangkan diri. Namun, jangan lupa pula katakan padanya bahwa kita selalu siap jika mereka butuh teman untuk berkeluh kesah.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah ajak anak-anak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, misalnya sekedar melakukan olahraga bersama. Menurut studi yang dilakukan pada tahun 2011, dilansir dari Jurnal Development Study of Psychology, olahraga dapat membantu mengatasi kecemasan yang mungkin dialami akibat berbagai perubahan selama masa pubertas. Jadi, membiarkan anak remaja untuk menjalani kegiatan sepulang sekolah sebenarnya cukup bermanfaat juga loh. Karena hal ini dapat membantu mengalihkan perhatian anak dari masalah pubertas, tapi tetap memberikan dampak positif kepada mereka. Langkah ketiga, tentukan batas sesuai dengan usia. Penting untuk menentukan batas sesuai usianya sebagai cara agar remaja yang kerap memberontak lebih bisa diatur. Dalam beberapa kasus, faktanya mereka ingin mengambil keputusan sendiri, meskipun mereka masih membutuhkan bimbingan. Orang tua harus benar-benar menentukan batas yang tidak boleh dilewatinya dengan tegas. Aturan yang dibuat mungkin mengecewakannya saat ini, namun sebenarnya memiliki efek positif dalam jangka panjang atau di masa yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah tentukan konsekuensi atau dampak saat mereka melanggar aturan yang sudah dibuat. Semua aturan memiliki konsekuensi. Saat sudah melewati batasannya, hal ini dapat membuat remaja mengetahui terkait hukuman apa saja atau konsekuensi yang didapatkannya karena telah melanggar aturan atau konsekuensi yang sudah didapatkan. Cobalah untuk menentukan konsekuensi secara bersama agar tidak terjadi penolakan. Saat dirinya melanggar, penting untuk menuliskannya sehingga anak sepenuhnya sadar jika semua konsekuensi yang dibuat juga atas persetujuannya. Paling tidak ada komitmen bersama dengan anak yang sedang memasuki masa pubertas. Nah, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi remaja yang sedang gemar memberontak di usia remaja ataupun di pubertas. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, diharapkan para orang tua dapat melewati dan membimbing masa-masa anak saat menjelang masa badai atau masa pubertas, sehingga dapat meminimalisir perselisihan atau konflik antara orang tua dengan anak. Cobalah untuk selalu memberikan yang terbaik pada anak-anak agar dirinya lebih bijak saat dewasa kelak. Masalah pasti ada, namun usahakan untuk mencari solusi bersama dengan melakukan diskusi dua arah. Baik Sobat Sehat, demikian sedikit pembahasan mengenai cara mengatasi pemberontakan pada masa remaja atau pubertas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tuliskan komentar di kolom komen jika kalian punya masalah terkait pubertas ya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.